Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi bersama channel kami, channel mekanik di sini, channel yang membahas dan mengulas tentang keluhan sepeda motor, teman-teman ya. Ini ada satu keluhan di mana NMAX OLD ya, kadang diantara sedang reading ataupun lagi stasioner ya. Ini ada muncul check engine kedipan ya di sini. Oke. Nah, ketika ada ngedip, terus kita cek di bagian YDT ya. Untuk kerusakannya adalah muncul power supply, tegangan berlebih ya, yang diakibatkan dari pengisian yang berlebih sehingga terbaca oleh sistem elektronik. Munculnya adalah overcharging ya, intinya overcharge ya. Dan memang saat kita ya melakukan uji coba, teman-teman, kita ukur dengan digital multimeter untuk tegangan yang masuk ke aki ya, masuk dan keluar aki. Ketika lagi kondisi ini ya seperti ini, terus nyala cek engine-nya. Oke teman-teman, di bagian tegangan ini ya yang masuk ini naik jadi 15, sekian voltasenya. Idealnya itu di angka 13 volt sampai 14 volt, itu idealnya. Ini sampai di angka 15 volt ketika cek engine-nya menyala atau indikator diagnostik self-nya menyala. Ketika tidak menyala walaupun digas, nih digas ya, ini masih stabil ya, aman, normal. Tapi ketika dia untuk indikator diagnostik self-nya muncul ya, tanpa digas pun voltase yang diperiksa muncul lebih dari standarnya sampai di angka 15 lebih. Ini ada indikasi ada kelebihan charger ya, overcharge. Oke, ini yang sedang kita, nah ini ada naik kadang tidak ya. Ini kita diagnosa teman-teman, ada permasalahan atau ada komponen yang bermasalah itu di bagian rectifier dan regulator ya. Kalau bahasa masyarakatnya bisa dikatakan kiprok ya. Nah, itu yang dicurigai ya. Indikasi awal kita curiga ke spare part atau unit itu, karena memang fungsi dan tujuan dipasang itu atau adanya alat itu atau komponen itu adalah membagi setrum dan menyetabilkan setrum, atau bisa dikatakan penyarah dan penyetabil dan pembagi setrum. Untuk memastikan ya, ini indikasinya memang belum parah rusaknya, tapi kadang masih kadang edan, kadang eling ya, itu seperti itu ya. Ini yang bikin rumit seperti itu. Untuk detailnya teman-teman ya, kita pastikan saja jalan terlebih dahulu. Jika memang masih ada kendala seperti itu, nanti kita ganti saja. Nah teman-teman, ini kondisi yang tidak normal ya. Setelah kita uji jalan dan ini muncul check engine. Pas kondisi check engine menyala teman-teman, nah di sini kondisinya over charging. Oke, itu bisa kita pastikan sekarang memang rectifier regulatornya bermasalah ya. Kita coba lakukan pergantian unit rectifier regulator. Kita coba diskusi dulu dengan pemilik kendaraan dan memastikan adanya persetujuan ganti spare part ya dari pemilik kendaraan. Jadi kesimpulannya teman-teman, jika mengalami kendala yang sama ya seperti ini, itu mulai ada indikasi lemah di bagian rectifier regulator. Yap. Atau nanti
Juga sebelum kita memastikan dan mengganti unit rectifier regulator, kita pastikan terlebih dahulu ya untuk memeriksa instalasi-instalasi yang lain. Dikhawatirkan memang ada selain itu atau selain yang kita curigai kena. Baik, dilanjut kembali teman-teman ya. Setelah kita lakukan diskusi dengan pemilik kendaraan dan tentunya tidak mau ambil resiko dengan adanya tambahan kerusakan part ya, dimana ketika overcharge tidak kita perbaiki atau tidak kita ganti dari sumber masalahnya, itu ada kemungkinan part lain yang kena ya untuk dari akibat ini ya. Salah satunya adalah bagian dari aki ya. Aki biasanya jadi korban utama ya ketika rectifier regulator yang bermasalah atau terlalu overcharging. Aki yang menjadi akhir atau istilahnya bisa dikatakan jadi korban selanjutnya ya. Nah, di sini kita langsung saja ganti karena sudah ada persetujuan, dan tentunya juga kita periksa ya. Yang lain-lainnya untuk instalasinya ditakutkan memang ada indikasi dari kabel-kabel yang bermasalah ataupun dari instalasi yang bermasalah ya. Oke, untuk rectifier regulator untuk NMAX yang OLD itu memang depan ya. Nah, di sini ya. Untuk NMAX lama memang terpisah dari ECU-nya ya. Kalau untuk NMAX yang all new itu sudah disatukan. Jadi namanya sudah SGCU bukan ECU lagi ya. Oke, di sini kita ganti ya. Untuk kondisi memang masih ori bawaan, kondisinya ini sangat panas ya. Ini kita ganti. Nah, ini kaki 5. Oke, kita juga pastikan kita bagian dari yang lainnya, termasuk bagian dari konektornya juga kita periksa teman-teman ya. Ini ada modifan juga. Ini kalau tidak salah klakson ya San. Oke, ini ada tambahan klakson keong ya, klakson yang bunyinya keras. Terus ada juga tambahan lampu ya ini. Kita periksa, ditakutkannya memang instalasinya ada sedikit bermasalah sehingga menyebabkan rectifier menjadi atau rectifier regulator menjadi rusak ataupun bermasalah ya. Oke, untuk kabel-kabel tentunya kita periksa sambungan-sambungan dan nanti kita bedah juga. Ini bagian relay klakson dipasang di sini. Untuk bagian lampu tembak yang di bawah ya, di sini juga kita periksa untuk bagian instalasinya. Kita pastikan benar-benar clear, tidak ada masalah ya. Karena untuk usia unit motor sih memang jika memang tidak ada modifikasi atau kerusakan atau kelemahan yang lain di luar dari produk ya, setiap produk pasti ada minusnya. Ini kita periksa ya. Cek juga untuk kutub-kutub aki kita bersihkan. Ini juga untuk konektor-konektor yang tentunya menimbulkan karat sehingga adanya hambatan kita bersihkan, kita amplas teman-teman ya. Harus total karena ini unit rectifier regulator sudah kita ganti baru supaya tidak ada kendala lagi ya. Oke, kita bersihkan untuk masing-masing kutubnya antara kutub positif dan negatif supaya tidak ada hambatan dan pengisian makin optimal. Nah, ini untuk unit yang baru teman-teman ya. Kita ganti saja langsung ya sesuai dengan instruksi dari pemilik kendaraan, karena memang tidak ada hal lain. Jadi langsung saja kita ganti rectifier regulator dengan yang baru ya.
Baik teman-teman, ini kita sudah pasang dan kita lakukan uji coba kembali ya teman-teman. Nah ini untuk digital multimeter tetap kita pasang. Kita coba voltasenya berapa akinya, normal idealnya ya. Oke, di angka 13 kita nyalakan untuk unit motor. Pengisian sangat normal sekali ya. Ini kondisi awal dinyalakan. Tentunya kita coba satu kali lagi putaran di angka jarak tempuh 1 km ya. Apakah ada muncul lagi untuk cek engine atau indikator diagnostik salesnya, atau untuk voltase yang berlebih, pengisian yang berlebih, apakah masih terjadi atau tidak ya. Jika nanti masih muncul, berarti memang ada faktor dan kendala lainnya. Padahal di luar tadi sudah kita periksa ya, di luar itu kita sudah periksa. Untuk yang lain tentunya sudah tidak ada masalah. Jika memang sudah aman, sudah oke, tidak ada kemunculan lagi, cek engine dan pengisian juga sudah stabil normal di angka 13 sampai 14 volt. Nah, ini motor sudah kita bisa serahkan ke pemilik kendaraannya, bahwasannya motor ini sudah siap pakai tanpa ada kendala yang seperti dikeluhkan di awal masuk servis ya. Untuk kendaraan unit ini adalah kendaraan yang sangat rutin untuk melakukan servis. Jadi servis berkalanya motor ini selalu di bengkel resmi. Jadi ini track recordnya untuk servisnya sangat terawat ya, rutin sekali melakukan servis di bengkel resmi. Oke teman-teman, ini sudah kita lakukan test drive ya untuk jarak tempuh kisaran 1 km dan sudah tidak ada indikasi di mana cek engine menyala ya. Ini kita nyalakan lagi motornya setelah kita jalan, setelah kita pastikan ini sudah clear masalahnya ya. Dan tidak ada kendala yang sama seperti yang awal kita uji coba ya, sebelum ganti rectifier regulator, nyala di bagian cek engine dan ada voltase berlebih ke bagian pengisian. Ini setelah kita tindak dan tentunya setelah kita ganti sesuai persetujuan dari pemilik kendaraan, motor sudah aman dan sudah siap diserahkan ke pemilik kendaraan. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, jika memang ada kendala yang sama, jadi cek engine-nya nyalanya hanya sebatas kadang-kadang, itu ada indikasi masalah yang sama seperti yang kami alami. Semoga bermanfaat untuk semua. 99% hanya konten ya, hiburan saja. 1%-nya bolehlah dikatakan informasi saja ya. Jadi jangan terlalu percaya, tapi ini riwayat yang kita alami dalam menangani masalah atau kasus yang ada di motor-motor yang memang dikeluhkan oleh pemilik kendaraan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.